Musik rock sejak awal tidak hanya hadir sebagai genre musik, tapi juga sebagai objek penilaian sosial yang syarat stigma. Dalam banyak konteks, ia dilekatkan dengan citra kenakalan, pemberontakan, bahkan ancaman terhadap nilai moral yang matang. Dalam video ini, mari kita lihat pandangan dari berbagai perspektif. Ini dia, musik rock dan stigmanya. Jadi perkenalkan, nama saya Stanley. Saya dari band Nevamin gitu. Saya posisinya sebagai vokalis dan juga penulis lirik juga. Perkenalkan, nama saya Evan dan saya memegang sebagai additional dari band Nevamin sebagai gitaris. Jadi yang stigma yang saya dapatkan itu, yang pertama itu mungkin mereka jadi nganggap saya tuh seperti, wah serem banget. Soalnya karena terutama saya karena rambut saya mungkin gondrong gitu. Terus juga pokoknya intinya karena musik rock itu terkadang kan tidak semua pendengar itu bisa menikmati, karena kan kadang alirannya itu kan keras. Jadi ya itu yang didapatkan. Pokoknya kalau melihat orang-orang itu melihat saya tuh kayak, wah ini orang serem banget nih gitu. Kalau dari aku sendiri yang aku rasain dari orang-orang sekitar tuh, aku ngerasa kalau orang sekitar itu kayak menganggap kayak aku sebagai pencinta musik rock itu dianggap sebagai orang yang mudah emosian, karena dengan musik yang keras itu dianggap sebagai apa ya, jatuhnya sebagai peluapan emosi jatuhnya. Jadi kayak jatuhnya juga digambarkan sebagai berandalan juga, dengan stigmanya ya sebenarnya aslinya tuh nggak sepenuhnya begitu juga, mungkin ya beberapa oknum aja, tapi yang saya rasakan gitu, stigma yang terjadi di masyarakat itu kurang tepat gitu. Biasa dipanggil Roza, itu dari Klaten, sekarang tinggal di Babarsari. Kebiasaanku atau hobiku sekarang nonton konser, nonton gigs, seputar itu aja sih yang aku lakukan sekarang. Sebenarnya tergantung genre juga sih, kan kalau misalnya pop kan misalnya dari cara berpakaian aja kan mungkin lebih kalem ya. Jadi orang-orang kayak melihat yang nggak ngejudge gimana. Kalau misalnya mulai mengarah ke genre rock atau yang lagi aku senengin sekarang itu di genre hardcore punk sendiri itu, ya stigmanya sih nggak yang gimana-gimana ya, mungkin cuma kayak penilaian orang sendiri, kayak kamu dandananmu mencolok juga ya, dalam artian kayak beda banget dari orang-orang lain dengan misalnya piercing, dengan adanya tato atau kaos-kaos yang dengan rambut panjang juga, terus ya atau membawa lambang-lambang di kaos yang mungkin agak bisa dianggap suatu kelompok tertentu gitu. Oke, baik, saya Aryo, saya dosen di Prodi Sosiologi UASI. Oke, baik Pak. Bicara soal identitas, saya pikir itu bentuk satu identitas tersendiri juga gitu ya. Karena sampai saat ini ada orang-orang yang kemudian ya mereka menjadi penggemar musik ini gitu. Meskipun kemudian juga ya karena ini kan rock, nah di Indonesia dia berkembang dan masuk ke ranah populer juga, meskipun kemudian tidak komunitasnya, sense of community-nya tidak tight musik misalnya extreme metal yang di level grassroots lebih ke bawah gitu ya. Itu saya pikir ada yang kemudian mengidentifikasi diri sebagai penggemar musik rock, itu ada. Label-label ini tidak muncul secara netral, melainkan dibentuk oleh ketakutan masyarakat terhadap sesuatu yang berbeda, keras, dan sulit dikendalikan. Akibatnya, musik rock kerap diposisikan sebagai budaya yang menyimpang, asing, dan tidak sesuai dengan norma dominan. Padahal, konsep ini lebih mencerminkan resistensi sosial terhadap ekspresi alternatif daripada realitas itu sendiri. Justru karena didorong oleh keadaan, rock berkembang sebagai ruang artikulasi bagi suasana yang tidak terakomodasi. Semua medium yang terlahir bukan hanya dari kreativitas, tapi juga dari tekanan sosial yang berusaha membungkamnya.